Selamat pagi, perkenalkan nama saya Michelle Disbakta. Di sini saya akan presentasikan tentang nilai herois dengan tema kepemimpinan. Saya akan mulai dari PKN dan BINDO, saya mulai pidatonya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman semua yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Maka dari menjadi seorang pemimpin harus memiliki sifat dan perbuatan yang baik, sehingga dapat menjadi teladan yang baik kepada anggotanya. Salah satu pahlawan yang saya kagumi adalah Jenderal Soedirman. Seorang pemimpin, tokoh yang sederhana, berjuang tanpa pamrih, dan dengan gagah berani berjuang mengusir penjajah di Indonesia. Untuk itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Dengan hal-hal yang kecil, kita dapat mulai dari sekolah, antara lain sebagai berikut. Datang sekolah tidak terlambat, rajin belajar, rajin berdoa, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan disiplin. Memang menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Namun dengan keuletan dan keberanian memulai hal-hal yang kecil, dengan patuh itu sudah cukup menjadi seorang pemimpin. Akhir kata demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selanjutnya matematika. Di sini saya membuat bangun ruang kubus. Saya akan beritahu kalian tentang ciri-ciri kubus. Yang pertama, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang ke-8 memiliki 8 titik sudut. Yang ketiga memiliki 12 bidang diagonal. Yang keempat memiliki 4 diagonal ruang. Yang kelima memiliki sisi datar. Yang keenam memiliki 6 sisi berwujud persegi atau bujur sangkar dengan ukuran identik. Yang ketujuh memiliki wajah atau sisi permukaan. Yang ke-8 memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang ke-9 memiliki 8 sudut yang sama besar. Yang terakhir memiliki volume. Selanjutnya IPA, kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab dan menjaga dan memelihara organ reproduksi. Cara merawat organ reproduksi yaitu pakaian dalam dan celana dalam atau CD diganti minimal 2 kali sehari. Yang kedua menggunakan CD berbahan menyerap keringat. Yang ketiga pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan bau. Yang keempat untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Yang kelima bagi perempuan setelah buang air kecil, cara membersihkannya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Di sini saya membagikan karya saya ke media sosial. Bisa dilihat di sini media sosial yang saya bagikan adalah status WA, postingan Instagram, dan postingan Twitter. Selanjutnya IPS tentang kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa, khususnya pendidikan tinggi. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. Yang ketiga, mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, ASEAN Japan Scholarship Fund merupakan fasilitas beasiswa yang ditujukan untuk negara-negara anggota ASEAN yang belajar di berbagai perguruan tinggi ASEAN dan Jepang. ACT adalah suatu konferensi yang dilakukan oleh guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT, para guru diharapkan dapat berdiskusi dan berbagi gagasan untuk mengembangkan kemampuan mendidik dan mengajar di era global. Refleksi. Tantangan yang saya dapatkan adalah membuat pidato, yang kedua membuat video yang memakai bahasa asing dan daerah seperti bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Hambatannya karena sempat bingung di awal, jadi belum ada kemajuan selama beberapa hari. Testimoninya dari papa saya akan bacakan. Saya sangat mengapresiasi pihak sekolah dalam membuat terobosan pembelajaran dengan membuat proyek kolaborasi. Dalam pengerjaan tugas tersebut melibatkan orang tua, sehingga orang tua dapat mengetahui secara langsung tentang kemampuan anak dalam menjawab dan menyelesaikan setiap persoalan di sekolah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Anjing.
Nganalkan nama abdi Vyokta. Dinten ayeuna abdi bakal nyarioskeun ka anjeun nganaan pademalan kolot kuring. Bapak Martis Arianto mangrupa anggota prajurit Angkatan Darat anu ayeuna ngajabat di Satuan Kostrad Den Harlat anu aya di Desa Mekar Buana, Kacamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Bapak Martus Arianto janten anggota TNI di tahun 1996. Dugi kayana tos ngabdi 23 tahun. Artikan kahijina di Secata Rindam 3 Siliwangi anu aya di Pangalengan Bandung. Gaji anu dicandak ku Bapak Martus Arianto unggal bulan sekitar 5 juta per bulan ditambah tunjangan kinerja 2.400.000 per bulan. Jadi total penghasilan unggal bulanna 7.400.000 per bulan. Tuan status Martis Arianto tos nikah. Sarang ayeuna cicing di perumahan KGV Extension Blok A8 Desa Pinayungan Kacamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang. Jarak padumukan sareng kantor kirang langkung 35 km upami nganggo motor. Waktos perjalanan kirang langkung 1 jam. Bidang gawe Bapak Martius Arianto luyu jeung kasang tukang atikana nana. Lulusan SMA jurusan A2 Biologi. Jeung Bapak Martius Arianto kacida reueus jeung nganuhunkeunana jadi anggota TNI Angkatan Darat. Eta carita kuring, hatur nuhun. Oke. Selamat pagi, Mister dan teman-teman. Hari ini saya akan presentasi My Hero Is. Yang pertama, PPKN dan Bahasa Indonesia. Pidato. Selamat pagi, Ibu, Bapak Guru yang dihormati, dan juga teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat. Berikut ini saya bacakan pidato hari ini. Sutomo atau dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo memainkan peran sentral dalam pertempuran Surabaya. Dia mendirikan radio pemberontakan atau Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda, dan dalam pertempuran itu Bung Tomo terus menggelarkan semangat rakyat untuk menentang penjajah. Membahas Bung Tomo tidak lepas dari pertumpahan berdarah di Surabaya 10 November 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Pahlawan Nasional. Bung Tomo juga memiliki semboyan khas untuk membakar semangat masyarakat yang berbunyi merdeka atau mati. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Teriak Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya. Demikian kiranya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya. Matematika, bahasa Inggris, dan lukis. Ini saya menggambar kubus. Ciri-cirinya adalah jumlah rusuk ada 12, jumlah titik sudut ada 8, sisi kubus berbentuk persegi, jumlah sisi ada 6. Semua sudutnya siku-siku, punya 12 diagonal sisi dengan ukuran sama panjang, punya 4 diagonal ruang dengan ukuran yang sama panjang, punya 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya IPA, TIK, dan SPDP. Pengetahuan dasar kesehatan reproduksi pada remaja. Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan
berbagai perubahan emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Cara menjaga organ reproduksi diantaranya pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Keempat, bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah ke depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Yuk kita menjaga organ reproduksi kita. IPS, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pemusatan promosi ASEAN. 2. Penyimpanan ketersediaan pangan. 3. Pembukaan kawasan perdagangan bebas. Bidang pendidikan, membentuk AUN. 2. Penawaran beasiswa. 3. Menggelar olimpiade. Di bidang budaya, mengadakan pentas budaya. 2. Pameran kerajinan. 3. Kerjasama peningkat pariwisata. Refleksi, hambatan tidak ada, tantangan mengumpulkan materinya untuk dimasukkan ke PPT. Testimoni, untuk proyek kali ini orang tua tidak begitu banyak membantu anak paham untuk mengerjakan sendiri. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kolaborasi tentang My Hero Is. Perkenalkan, nama saya Naira Revivana Pitupulu. Biasa saya dipanggil dengan nama Naira. Di sini saya dari kelas 6C. Berikut pelajaran tentang BINDO dan PKM. Saya di sini membuat suatu pidato singkat mengenai pahlawan yang saya pidatokan. Berikut pidatonya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat pagi buat teman-teman yang saya sayangi. Saya di sini salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Naira Revivana Pitupulu, dipanggil dengan Naira. Saya di sini akan berpidato singkat mengenai salah satu pahlawan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang memperjuangkan bangsa Indonesia khususnya di dalam pendidikan. Dalam mencari suatu pendidikan, Ki Hajar Dewantara sendiri rela berjuang di saat pada masa penjajahan Belanda. Seperti yang kita ketahui, dulu Belanda memberikan pendidikan hanya kepada bangsawan pribumi dan keturunan Belanda saja, hingga tidak semua pada saat itu dapat bersekolah. Ki Hajar Dewantara ialah yang mendirikan pengguruan taman siswa, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pengajar RI yang pertama. Begitu banyak perjuangan beliau lakukan dengan memberikan pendidikan agar anak-anak Indonesia dapat belajar atau memiliki pendidikan. Menurut beliau, pendidikan sangatlah penting untuk memberikan manusia, kemerdekaan manusia. Beliau mengajar pendidikan dengan budaya Indonesia sendiri.
dengan semangat juang beliau dalam mencerdaskan kehidupan bangsa patut dianjung jempol. Mungkin tanpa ada perjuangan beliau, bangsa Indonesia mungkin tidak bisa mencapai keadaan seperti saat ini, di mana kita sebagai anak bangsa mungkin saja saat ini masih belum memiliki pemikiran yang maju, yang mungkin membuat kita sebagai anak bangsa belum dapat memberikan diri. Begitu besar perjuangan beliau dalam memberikan pendidikan kepada anak bangsa saat itu, sehingga kita sebagai anak bangsa cepat dapat pendidikan hingga saat ini. Untuk memperingati perjuangan beliau, tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang kita ketahui juga itulah hari kelahiran beliau sendiri. Dari perjuangan beliau, kita sebagai anak bangsa harus bersyukur dan giat untuk menempuh pendidikan karena begitu besar perjuangan beliau lakukan untuk kita semua agar dapat mendapatkan pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang telah mendengar pidato saya. Sampaikan mohon maaf jika ada salah kata yang tidak disengaja menyakitkan kalian dan masih banyak kekurangan yang telah saya sampaikan. Sekian pidato saya. Terima kasih. Baik, berikut ini pelajaran matematika. Di sini saya membuat suatu bangun ruang prisma segitiga. Dan di sini saya membuat suatu tulisan dalam dua bahasa. Di sini saya menyebutkan sifat dan ciri-ciri dalam dua bahasa. Saya akan membacakan dalam satu bahasa terlebih dahulu, yaitu bahasa Indonesia. Prismas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas tutup identik dibentuk segi 6 dan sisi-sisinya. Tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prismas adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk ukuran. Ciri-ciri bangun ruang prismas mempunyai 5 sisi, mempunyai 6 titik sudut, dan mempunyai 9 rusuk. Dan berikut dalam bahasa Inggrisnya. Prismas is three-dimensional. Shape, beholden, be an intellectual base and cover in the front of a night side, and upright side in the front of a square or rectangle. In the words, and prismas is a shape that has a cross setting that is away that sum in shape and size. Prisma's facture has 3 sides, namely the base, cover, and blanket. Of side have a blanket in the front of a plane, box, or rectangle. The angle is 2 times the base. The reed is 3 times the base. Berikut IPA yang saya buat. Di sini saya membuat suatu poster dan organ cara menjaga organ reproduksi. Di sini saya juga memberikan ke status WA saya atau ke media sosial yang lainnya. Berikut peta pikiran atau mind map yang saya buat tentang kerjasama ASEAN. Saya ambil di bidang pendidikan. Program beasiswa, pemberantasan buta huruf, penetapan kurikulum di sekolah, membentuk kelompok penelitian. Berikut testimoni yang saya buat dan dari orang tua saya. Testimoninya, Naira berpikir menurut ini proyeknya sangat susah dan tidak disanggup. Tapi saat Naira mencoba dan menyicil lama-lama, dia mengerti dan juga bisa menyelesaikannya. Menurut saya, proyek ini sangat bagus karena membuat anak belajar tidak hanya mengerti mengerjakan saja yang didapat, tapi juga mendapatkan suatu pengertian yang baru. Berikut versi yang saya buat. Kesan saya selama menjalankan proyek ini adalah saya dapat menambah ilmu. Saya seperti membuat suatu pidato,
lalu kerjasama ASEAN, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Oke. Halo Bapak Ibu Guru. Nama abdi Naira. Di dieu abdi bakal ngarios ka anjeun ngeunah padamel kuring. Sareng nilai-nilai anu tiasa tiru di dieu. Kuring bakal ngarios ka anjeun ngesapna Bapak kuring. Ketahuan Nabi 10. Bapak kuring damel salaku tentara. Naon anak kuring pikeurkeun mah TNI teh tugasna ke ngajaga integritas wilayah atawa ngajaga keselamatan bangsa. Rupi kuring mah bapak anu berfungsi jadi perwira militer. Teu gampang sabab kudu berjuang waktu keur latihan atawa salah gawe. Anu matak capek pisan sabab ti isuk nape ka isuk-isuk teh berepe waktu istirahat anu cukup. Dina watos eta bapak kuring henteu kantos ngarios capek pisan. Dina anjeunna jigana papa mah pohara kuat, tegas sarta oga hampa kecap saling dina perasaan dina hirupna. Nilai kehidupan anu tiasa ditiru ti Bapa nyaeta disiplin, pantang menyerah, serius dina melakukan pendamelan pekerjaan. Segitu ti video abdi, hatur nuhun. Halo teman-teman, hari ini aku akan mempresentasikan My Hero. Halo, nama saya Martin Kadecuang, kelas 6C, nomor absen 1. Hari ini aku akan berpidato tentang RI Kartini. Halo teman-teman, hari ini aku akan mempresentasikan My Hero Is. Nama saya Martin Kadecuang, kelas 6C, nomor absen 1. Halo teman-teman, hari ini aku akan berpidato tentang RA Kartini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari Kartini tepatnya tanggal 21 April 1879, lahirnya Kartini di Jepara, yang bernama Raden Ayu Kartini. Sosok yang semasa hidupnya dihabiskan dengan memperjuangkan dan memikirkan hak-hak sosial wanita pribumi pada saat itu. Sosok Kartini lahir dan besar dari keluarga bangsawan yang membuat dirinya mendapatkan akses mengenyam dunia pendidikan lebih baik daripada wanita pribumi pada kala itu. Beliau bersekolah di Eropa Lager School. Dari sekolah inilah Kartini belajar dan fasih dalam berbahasa Belanda. Beliau ingin mencerdaskan wanita dan beliau ingin pria dan wanita sederajat, tidak membeda-bedakan. Beliau ini telah menginspirasi jutaan walaupun mendapatkan perlakuan yang tidak sama, namun ia tidak berhenti untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Beliau adalah pahlawan Indonesia yang sangat berjasa. Sekian pidato ini, jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang saya buat. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Matematika. Ciri-ciri kubus. Jumlah rusuk ada 12. Jumlah titik sudut ada 8. Jumlah sisi ada 6.
Semua sudutnya siku-siku. Sisi kubus berbentuk persegi. Punya diagonal sisi dengan ukuran yang sama panjang. Punya 6 diagonal yang berbentuk persegi panjang. Di sini ciri-ciri kubusnya, gambarnya. Contoh kubus. Bahasa Sunda. Ayo dapat kurang. Bahasa Sunda. Ayo dapat kurang. Di pertiwi kuring tangan. Ayo dapat kurang. Di pertiwi kuring tangan nyarikan SK jangan pada malam kolok. Proyek kolok mereka wilayah kota. Kolok aktif jangan di blok. Abai waktu buka kayu di pagi. Waktu waktu kayu bintang sore. Kita naik kemudian mereka bakal saya membantu yang kemungkinan takut. Layanan kami saya menyampaikan konsumen nyaman harga anu mana oke. Kita naik konsumen. Poin belanja di toko nilai-nilai anu kulit biasa dibeli mereka. Kira-kira tentang kubu. Di sini teks dari bahasa Sunda yang ada di video. Agama. Ayo teman-teman. Pekerjaan tentang orang tua. Pekerjaan orang tua dalam bidang usaha. Orang tua bekerja tentang bangunan dan buka logo dan simpani. Satu kita boleh dan lima sore. Itu sebenarnya konsumen yaitu barang yang bagus, layanan yang bagus, dan apapun layanan yang baik membuat konsumen nyaman. Harga yang murah juga dapat menarik konsumen berbagai suatu nilai-nilai yang disebutkan oleh adalah berkegiatan dan juga bermanfaat. Terima kasih. Ini teks ada di jurnal. IPS, mind map. Faktor pendorong. Perbedaan kebutuhan ekonomi, permasalahan ekonomi selalu berkembang, era globalisasi, kondisi geografis, kerjasama antar negara, regional, bilateral, multilateral, meningkatkan daya saing ekonomi, menarik investor, mendapatkan lapangan kerja, memperkuat posisi perdagangan. IPA, bukti pengiriman ke media sosial. Cara menjaga pakaian dalam yang tidak penyerap keringat. Pakaian dapat diganti minimal 2 kali sehari. Gunakan handuk bersih, kering, dan tidak lembab atau bau. Bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi, keadaan sehat secara fisik, mental sesuai secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kesehatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi atau proses reproduksi. Testimoni. Cara membuat video selalu salah. Saat membuat proyek kolaborasi, kadang sedang lupa. Refleksi. Mendapatkan ilmu pengetahuan, dapat memahami konsep proyek kolaborasi, mengerjakan kolaborasi dengan benar.
Sekian, terima kasih teman-teman. Tapi layarnya kayak gini nggak apa-apa. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Mister. Saya akan mempresentasikan tentang proyek kolaborasi kain dan bahasa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ke-1, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati bekerja antar pemeluk agama yang menganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila ketiga, membina kerukunan hidup di antara umat beragam dan kepercayaan Tuhan terhadap Yang Maha Esa. Sila keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Matematika. Ciri-ciri bangun ruang kubus. 1. Jumlah sisi pada kubus ada 6 yang berbentuk persegi dengan ukuran panjang dan luas yang sama. 2. Mempunyai 8 titik. 3. Mempunyai 12 rusuk sama panjang. 4. Semua sudutnya siku-siku. 5. Mempunyai diagonal sisi dengan ukuran yang sama panjang. 6. Memiliki 4 diagonal ruang dengan ukuran yang sama panjang. 7. Mempunyai bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. IPA. Cara menjaga kesehatan reproduksi bagi pria diajarkan.